Seorang kepala ruang dengan masa kerja 15 tahun sedang menganalisa kualitas pelayanan di ruangannya. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa pasien kurang puas terhadap alur penerimaan pasien karena waktu tunggu pasien terlalu lama. Apakah indikator ketidakpuasan pasien tersebut? A. Tangible, B. Empati, C. Reliability, D. Assurance, E. Responsiveness. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman. Ya, jadi untuk responsiveness ya. Jadi di sini coba kita ke soalnya dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini seorang kepala ruangan dengan masa kerja 15 tahun sedang menganalisa kualitas pelayanan di ruangannya. Nah, hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa, nah ini masalahnya ya, pasien kurang puas terhadap alur penerimaan pasien karena waktu tunggu pasien terlalu lama. Jadi apa teman-teman? Respon time-nya kurang ya. Sangat kurang sekali teman-teman ya. Nah, indikator ketidakpuasan tersebut apa teman-teman? Responsiveness ya. Karena responsiveness merupakan kemampuan pelanggan memberikan pelayanan yang cepat ya. Pelayanan yang cepat. Nah, jadi kayak respon kesigapan ya, kesigapan. Kemudian melayani pasien dengan tanggap cepat ya, tanggap cepat dan respon time-nya cepat ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian tangible sendiri yaitu adalah memberikan layanan terbaik ya bagi pelanggan, tapi ini mengarah ke fisik teman-teman ya. Nah, kalau fisik seperti apa? Jadi fasilitas kamar, kemudian kamar mandi, ya. Kemudian kalau seluruh rumah sakit ya berarti bangunan. Nah, jadi kalau tangible lebih mengedepankan si fisik ya untuk fasilitas kamar, kamar mandi dan bangunan. Kemudian empati yaitu adalah perhatian ya, teman-teman ya. Otomatis perhatian kepada pasien ya. Perhatian kepada pasien ya, cara komunikasinya ya, cara komunikasi. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan pasien ya, mintanya apa? Gampangannya seperti itu, mintanya apa. Nah, kemudian reliability ya, teman-teman ya. Nah, ini reliability ini daya tangkap teman-teman ya. Oh, maaf, keandalan ya. Keandalan. Nah, keandalan dimaksudnya di sini itu adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan ya. Jadi seumpamanya memang fasilitas ya. Fasilitas di sini seperti ini. Jadi harus sesuai dengan janjinya ya. Ternyata di ruangan contohnya ternyata di ruangan tidak sesuai dengan fasilitas yang diterima ya. Pas di UGD ada fasilitas kayak tempat tidur untuk penunggu dan lain sebagainya, ternyata pas di kamar ternyata tidak ada. Nah, itu juga tidak boleh teman-teman ya, tidak termasuk pada reliability ya. Kemudian kayak nanti akan total care. Nah, ternyata di ruangan tidak total care. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian assurance ya, assurance ini jaminan ya otomatis ya, teman-teman ya. Nah, menanamkan kepercayaan kepada pasien ya. Kemudian kualitas ya, kualitas dari individu ya, kemudian di ruangan juga ya, kemudian keamanan. Nah, soalnya kan jaminan ya teman-teman ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien laki-laki berumur 70 tahun mengalami gangguan kesadaran datang ke UGD diantar istrinya.
Hasil pengkajian TTV tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, GCS 234, diagnosa medis CVE non-hemoragik. Apakah yang dilakukan oleh perawat sebagai langkah ketepatan identifikasi pasien? A. Memasang gelang warna biru, B. Memasangkan gelang warna ungu, C. Memasangkan gelang warna putih, D. Memasangkan gelang warna merah, E. Memasangkan gelang warna kuning. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya. Nah, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, ini jadi seorang pasien laki-laki berumur 70 tahun ya, mengalami gangguan kesadaran, datang ke UGD di antar istrinya. Hasil pengajian TTV ya, tekanan darah 160, kemudian nadi 84, suhu 37 derajat ya. Nah, ini ya GCS-nya 234 ya. CVE non-hemoragik ya, berarti ini tidak sadar ya teman-teman ya. Nah, makanya ini apa? Resiko jatuh teman-teman ya. Nah, makanya dikasih gelang warna kuning ya, karena resiko jatuh. Nah, kemudian untuk warna biru ya, ini biasanya biru muda. Nah, ini untuk apa teman-teman? Identitas untuk laki-laki. Nah, ini juga nanti dapat ya. Nah, ini kan laki-laki ya, berumur 70 tahun. Jadi dapat 2 ya. Ini 1, kemudian ini 2 ya, untuk resiko jatuh. Nah, kemudian warna ungu ya. Jadi warna ungu ini untuk DNR ya teman-teman ya, down resusitasi DNR. Nah, ini pemutusan ya untuk tidak meneruskan tindakan medis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian warna putih ini kelamin ganda teman-teman ya. Kemudian warna merah ini alergi ya. Nah, ada lagi biasanya pink ya teman-teman ya. Nah, ini untuk perempuan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang kepala ruang rawat inap mengadakan kegiatan supervisi terhadap kinerja bawahannya. 50% bawahan pengalaman kerja 5 tahun dan 50% pengalaman kerja 0 tahun. Kemudian 50% bawahan dengan pengalaman kerja 0 tahun melakukan pekerjaan dengan kemauan yang tinggi tapi memerlukan bimbingan. Apakah model kepemimpinan yang paling sesuai pada kasus tersebut? A. Direktif, B. Konsultatif, C. Partisipatif, D. Delegatif, E. Otokratis. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya, yaitu adalah konsultatif teman-teman ya. Nah, pengertian dari konsultatif sendiri adalah pimpinan yang mau mendengarkan bawahan ya, menggunakan komunikasi 2 arah dan memberikan dukungan pada bawahan. Jadi ini komunikasi ya, 2 arah ya. Kemudian pimpinan ini apa? Memberi dukungan ya, memberi dukungan pada bawahan. Nah, jadi soalnya apa teman-teman ya? Jadi di sini 50% bawahan pengalaman kerja 5 tahun dan 50% pengalaman kerja 0 tahun. Tapi 50% bawahan dengan pengalaman kerja 0 tahun ini melakukan pekerjaan dengan kemauan yang tinggi, tapi memerlukan bimbingan. Nah, jadi pimpinan juga mendukung pada bawahan ya. Nah, kemudian untuk poin A ya, direktif ini adalah komunikasi hanya 1 arah teman-teman. Komunikasi 1 arah. Nah, jadi pimpinan membatasi peranan bawahan apa saja yang dikerjakan ya.
Kemudian pengambilan keputusan dan pemecahan masalah tanggung jawab pimpinan. Nah, jadi semuanya tanggung jawab pimpinan ya. Jadi permasalahan ya, kemudian pemecahan itu pimpinan. Bawahan tidak ada kehendak ya, jadi tidak boleh teman-teman ya, membatasi istilahnya. Oke, kemudian partisipatif. Nah ini ya, jadi ini partisipatif ini seimbang teman-teman ya. Nah, jadi pengambilan dan pemecahan masalah antara pimpinan dan bawahan itu seimbang ya. Nah meskipun nantinya akan ditentukan oleh pimpinan ya. Jadi seimbang ya, saling ingin memecahkan masalah ya, jadi konsolidasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian delegatif, nah ini mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dengan bawahan, selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruh ke bawahan. Nah, jadi sama-sama memecahkan masalah ya, tapi nanti didelegasikan ya ke bawahan. Nah, jadi ini delegatif teman-teman ya. Kemudian otokratis ini semua keputusan berada di tangan pimpinan ya. Semua keputusan di tangan pimpinan. Bawahan tidak boleh cawe-cawe teman-teman ya. Tidak boleh ikut campur ya. Oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jawabannya adalah B teman-teman ya. Karena perlu dukungan ya, karena perlu dukungan. Jadi yang 0 tahun ini sangat semangat sekali ya. Jadi lebih ke arah yang gaya pimpinan yang konsultatif teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, korban KLL laki-laki dewasa tergeletak di trotoar jalan. Tidak berespon terhadap suara dan nyeri, terlihat luka robek di dahi, tidak ada pergerakan dada. Anda sudah meminta seseorang untuk meminta bantuan 119. Apakah langkah selanjutnya yang Anda kerjakan? A. Lakukan jauh trust. B. Posisikan head tilt dan chin lift. C. Berikan nafas buatan. D. Cek arteri karotis. E. Segera RJP. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Gampang banget ya. Yang sudah ikut BLS maupun BTCLS pasti bisa ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah pastinya D teman-teman ya, cek nadi karotis ya. Jadi di soalnya ya, korban KLL laki-laki dewasa tergeletak di trotoar jalan ya, tidak berespon suara dan nyeri ya. Jadi pertama adalah 3A ya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Nah ya. Kemudian ternyata tidak, kemudian cek respon ya teman-teman ya. Ternyata di sini tidak berespon terhadap suara dan nyeri ya. Jadi suara tidak, kemudian nyeri ya, dirangsang nyeri juga tidak. Nah kemudian tidak ada pergerakan dada. Kemudian sudah meminta bantuan, jadi berarti minta bantuan ya. Nah ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah setelah minta bantuan apa teman-teman ya? Nah kemudian cek nadi ya, cek nadi karotis. Nah ini ya. Nah untuk yang lakukan jauh trust ini multiple ya, multiple trauma ya, banyak sekali. Biasanya yang KLL itu biasanya untuk RW-nya dilakukan jauh trust ya. Kemudian head tilt chin lift ya, ini membuka jalan nafas ya. Sama. Berikan nafas buatan ini ketika nafas tidak ada teman-teman ya. Kemudian segera RJP ketika nadi karotis tidak teraba teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 5 ya, seorang 32 tahun ya, ini kurang ya, mengalami cedera kepala dikarenakan jatuh dari lantai 2 dan dibawa ke IGD dari hasil kemudian dari hasil pemeriksaan didapatkan SpO2 cenderung menurun, dokter telah memasang ETT. Namun kondisi pasien menjadi henti jantung. Berapa kompresi yang harus Anda berikan pada pasien? A. 30 kali kompresi diikuti 2 kali pemberian ventilasi. Kemudian B. 15 kompresi dengan 1 kali pemberian ventilasi. Kemudian C. 2 kali pemberian ventilasi dengan 15 kompresi. D. Kompresi terus-menerus dengan ventilasi tiap 6 detik. Nah, kemudian E. Kompresi selama 1 menit, ventilasi 1 menit teman-teman ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Oke, kita kaji ke soalnya ya. Jadi ini seorang 32 tahun ya, mengalami cedera kepala dikarenakan jatuh dari lantai 2 dan dibawa ke IGD. Dengan hasil pemeriksaan didapatkan SpO2-nya cenderung menurun. Dan dokter telah memasang ETT ya, ini kata kuncinya teman-teman ya, telah terpasang ETT. Namun kondisi pasien menjadi henti jantung. Nah, berapa kompresi yang akan diberikan pada pasien? Kalau henti jantung berarti RJB ya, ini kata kuncinya ya. Nah, kenapa kok D teman-teman ya? Karena di sini kan sudah ada ETT teman-teman ya. Jadi tidak perlu dilakukan ventilasi lagi ya, ventilasi. Nah, ini tiap 6 detik saja ya. Kalau untuk poin A 30 kali kompresi diikuti 2 kali pemberian ventilasi, ini berarti kan belum terpasang ETT ya. Dan 15 kompresi dengan 1 kali pemberian ventilasi ini juga ini ya. Jadi kan dalam kalkulasi 30 ini ya, 30 banding 2, berarti 15 tuh gini ya. Kemudian 2 kali pemberian ventilasi dengan 15 kompresi. Ini juga tidak ya. Kemudian kompresi selama 1 menit, ventilasi 1 menit juga tidak ya. Jadi sangat jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah diberikan ETT ya, nah ini otomatis hanya ventilasi tiap 6 detik ya. Kemudian ini kompresi terus menerus teman-teman ya. Karena henti jantung. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saudara Anda laki-laki 25 tahun jatuh tersengat listrik saat membetulkan alat elektronik. Anda datang segera mematikan sumber listrik dan cek respon serta meminta bantuan. Tidak terlihat pergerakan dada dan tidak teraba nadi karotis. Kemudian Anda segera melakukan RJP. Setelah RJP dan didapati pasien kembali bernafas dan nadi karotis teraba, namun belum berespon terhadap suara dan nyeri. Apakah tindakan selanjutnya yang harus Anda kerjakan? A. Tinggikan kaki untuk meningkatkan sirkulasi oksigen ke otak. B. Berikan bau-bau yang menyengat untuk meningkatkan kesadaran. C. Teruskan rangsang suara dan nyeri. D. Lakukan posisi pulih atau recovery position. E. Posisikan korban setengah duduk. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, yaitu adalah lakukan posisi pulih atau recovery pasien ya. Jadi kita bahas ke soalnya teman-teman ya. Nah ini ada saudara Anda laki-laki 25 tahun jatuh tersengat listrik saat membetulkan alat elektronik. Kemudian Anda datang segera mematikan sumber listrik dan cek respon serta meminta bantuan ya. Sudah dilakukan ya, tidak terlihat pergerakan dada dan tidak teraba nadi karotis. Anda segera melakukan RJP ya, sudah dilakukan RJP. Setelah RJP dan didapati pasien kembali bernafas ya. Dan nadi karotis teraba, jadi sudah selesai ya, namun belum berespon terhadap suara dan nyeri. Nah, ini permasalahannya ya. Nah, kalau sudah nadi karotis teraba, nafas sudah ada ya, tinggal suara dan nyeri aja. Berarti lakukan posisi recovery position ya. Gunanya apa teman-teman ya? Yaitu adalah mempertahankan patensi jalan nafas ya, dan mengurangi resiko obstruksi ya. Mengurangi resiko obstruksi.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, biasanya juga kadang-kadang keluar cairan ya dari mulut. Nah, ini juga bisa mencegah jatuhnya lidah ke belakang teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. 7. Didapati pasien laki-laki 40 tahun henti jantung dan nafas di IGD. Anda melakukan CPR ya. Kemudian untuk mendapatkan kualitas CPR yang baik, Anda sudah melakukan CPR pada posisi yang tepat. Kedalaman kurang lebih 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, minimal interupsi saat kompresi dan rasio kompresi ventilasi 30:2. Apakah hal lain yang harus diperhatikan untuk mendapatkan CPR yang berkualitas ya? Perhatikan untuk A ya, perhatikan waktu recoil dada ya. B, ganti kompresor tiap 5 menit ya. C, bila sudah terpasang intubasi rasio 15:1. D, kompresi bisa dengan satu tangan ya. E, diperbolehkan melakukan pukulan ke dada ya. Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah apa teman-teman? A ya teman-teman ya, yaitu adalah perhatikan waktu recoil ya, waktu recoil teman-teman ya. Jadi memang untuk kualitas CPR ya, kualitas CPR ya ini ya sudah disebutkan semua ya teman-teman ya. Yaitu adalah kedalaman kurang lebih 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit ya, kemudian minimal interupsi ya. Nah, kemudian saat kompresi dan rasio kompresi ventilasi 30:2 dan perhatikan waktu recoil dada teman-teman ya. Jadi diingat-ingat itu ya. Ganti kompresor tiap 5 menit tidak ya. Bila sudah terpasang intubasi rasio 15:1 juga tidak. Kemudian kompresi bisa dengan satu tangan ini juga malah tidak ya teman-teman ya. Diperbolehkan melakukan pukulan ke dada. Nah ini juga tidak ya. Nah, jadi inilah kualitas CPR ya. Yang nantinya akan biar kualitas CPR-nya baik teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 8 ya teman-teman ya. Di ruang tunggu stasiun kereta api di sebelah tempat Anda, pria paruh baya tiba-tiba memegang dadanya dan jatuh tak sadarkan diri. Terlihat tidak bernafas, cek respon tidak berespon, Anda berteriak minta tolong dan cek nadi karotis tidak teraba. RJP segera dilakukan dan security datang membawa AED. Pernyataan yang benar saat akan dipasang electrode pads atau AED pada korban. A. Hentikan RJP pasang AED. B. RJP 2 menit baru pasang AED. Kemudian C. Kompresi ventilasi 1 siklus lanjut AED. D. Buka jalan nafas kemudian pasang AED. E. Tetap kompresi security pasang AED. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya, yaitu adalah tetap kompresi kemudian security pasang AED teman-teman ya. Jadi di sini di soalnya teman-teman ya. Nah, ini di ruang tunggu stasiun kereta api di sebelah tempat Anda, pria paruh baya tiba-tiba memegang dadanya dan jatuh tak sadarkan diri. Nah, kemudian terlihat tidak bernafas ya. Sudah dicek respon, tidak berespon. Anda berteriak minta tolong ya, sesuai ya. Kemudian cek nadi karotis ternyata tidak teraba. RJP segera dilakukan dan security datang membawa AED. Nah, pernyataan yang benar ya, yaitu adalah tetap kompresi teman-teman ya. Jadi tujuannya biar nantinya kompresi maksimal, nah kemudian baru dipasang AED teman-teman ya. Nah, ini untuk 2 orang ya teman-teman ya. Nah, soalnya kan Anda yang RJP kemudian security yang memasang atau memasang AED ya. Nah, electrode pads ya. Nah, kalau hentikan RJP pasang AED ini untuk 1 orang ya. Kemudian RJP 2 menit baru pasang AED ini juga tidak ya. Kompresi ventilasi 1 siklus lanjut AED juga tidak. Buka jalan nafas kemudian pasang AED. Nah, kalau untuk D ini tidak ya, karena di sini sudah
cek nadi karotis tidak teraba ya, kemudian RJB segera dilakukan ya, kemudian langsung security datang membawa ED, otomatis langsung tetap kompresi security yang pasang AED teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di ruang tunggu stasiun kereta api di sebelah tempat Anda, pria Parubaya tiba-tiba memegang dadanya dan jatuh tak sadarkan diri. Terlihat tidak bernafas, cek respon tidak berespon, Anda berteriak minta tolong dan cek nadi karotis tidak teraba. RJB segera dilakukan dan security datang membawa AED. Di manakah meletakkan elektrode patch pada korban? A. Elektroda 1 di line mid clavikula kiri, elektroda 2 di mid clavikula kanan. B. Elektroda 1 di line mid silaris ya, kiri, elektroda di bawah clavikula kanan. C. Baik elektroda 1 dan 2 bebas diletakkan di sekitar dada. Kemudian D. Elektroda 1 dan 2 diletakkan pada kanan dan kiri line mid axillaris ya. Kemudian E. Elektroda 1 di dada kanan atas dan elektroda 2 di dada kiri atas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Adalah B teman-teman ya, elektroda di di line mid axillaris ya, kiri, kemudian elektroda 2 di bawah clavikula kanan ya. Nah, jadi di sini di soalnya ya, ada pasien Parubaya tiba-tiba memegang dadanya dan jatuh tak sadarkan diri. Kemudian terlihat tidak bernafas, cek respon tidak ada respon ya. Anda berteriak minta tolong dan cek nadi karotis tidak teraba. Nah, pertanyaannya ya, di mana letak elektroda patch-nya teman-teman ya. Jadi di sini ya. Nah, ini ya. Berarti ini apa teman-teman ya? Elektroda 2 teman-teman ya di sini ya. Nah, elektroda 2 di bawah clavikula kanan. Nah, ini ya, clavikula. Nah, kemudian di line mix axillaris ya, mid. Nah, di tengah-tengah ini ya, aksila. Nah, ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 10 ya, anak usia 4 tahun diare lebih dari 6 kali sehari, teraba akral dingin, heart rate ya 110 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, RR 28 kali per menit. Telah mendapatkan resusitasi cairan, apakah hal yang harus diperhatikan saat evaluasi untuk mengetahui perbaikan perfusi? Apakah hal yang harus diperhatikan saat evaluasi untuk mengetahui perbaikan perfusi? Ya. A. Luaran urin. B. Tingkat kesadaran. C. Kemampuan motorik. D. Pemeriksaan darah rutin. E. Nilai pupil. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah, biar teman-teman aktif juga ya. Nah, jadi biar nantinya teman-teman juga paham ya.